Langit yang begitu cerah diselimuti awan putih dan hangatnya cahaya mentari menyinari menyambut awal di pagi hari. Banyak orang lalu lalang beserta kendaraan yang keluar masuk dari perumahan elit itu. Dari banyaknya rumah terdapat sebuah rumah dari keluarga kecil bahagia, yaitu rumah seorang gadis bernama Natasha Putri Kusuma. Rumah berlantai 2 yang bercat putih itu terparkir 2 mobil dengan berbeda warna. Dari arah jalanan terlihat sebuah mobil mewah putih perlahan melambat hingga akhirnya terparkir tepat di depan pagar rumah tersebut. Di dalam mobil putih itu ada seorang pria tampan berkaos putih berlapis jaket kulit hitam. Dia melirik ke arah rumah berlantai 2 di sebelah kirinya. Dia menekan tombol klakson sebagai tanda memanggil si penghuni rumah. Hingga beberapa menit dia menunggu, tiba-tiba datanglah 2 pria yang tak diundang yang langsung merangsek masuk ke dalam mobil. "Ngapain kalian masuk?" tanya Fatih menatap kesal pada kedua pria yang sudah terduduk di kursi penumpang depan dan belakang mobil. "Ngapain lagi?" "Ya duduklah," sahut Levin sambil sibuk memasang sabuk pengaman. "Keluar kalian, aku hanya menjemput Asha," usir Fatih dengan nada sedikit meninggi. Levin tak menghiraukan pengusiran dan penolakan itu. Dia dengan seenaknya langsung menekan klakson untuk memanggil si penghuni rumah berlantai 2. "Asha, Sa," teriak pria remaja berseragam SMA tersebut dengan kepala menongol keluar jendela. Namun yang diteriaki masih saja belum menandakan akan kemunculannya, membuat dia kembali menekan tombol klakson mobil dan berteriak. Fatih menghembuskan napas kasar menahan amarahnya yang mulai naik sampai dia membuang muka keluar jendela. Sebelum bersuara dengan nada tenang penuh penekanan. "Hei, kau kan baru beli mobil. Kenapa masih menumpang mobilku? Asa pasti akan naik mobil kakak," jawab Rafa dengan nada tenang tak acuh tanpa mengalihkan pandangannya dari buku yang sedang dibaca. "Pengganggu," dengus Fatih. Levin terus-terusan menekan klakson membuat suasana semakin memanas. "Berisik," sentak Fatih. Tapi Levin yang diteriaki tampak tak menggubris sentakan tersebut dan kembali menekan tombol klakson tanpa merasa bersalah. "Sasa, ayo, sudah telat nih." Suara pintu rumah itu terbuka disertai keluarnya sepasang suami istri yang sudah rapi dengan pakaian kerja, juga seorang gadis SMA yang cantik berwajah imut dan putih dengan bola mata berwarna silver. Gadis itu bernama Natasha Putri yang sedang ditunggu oleh ketiga pria yang berada di dalam mobil. Iya, bentar. Berisik banget sih." Gerutua Natasha berjalan sambil merapihkan isi tas gendong. Senyuman sumringah tercetak langsung di wajah pria yang duduk di kursi penumpang depan yang dari tadi terus berteriak. Pria itu bernama Levin Rehardika Argantara, teman masa kecil Asha, sekaligus tetangga yang rumahnya di sebelah kiri rumah Asha. "Kalau kamu gak selalu telat begini, gak bakal aku berisik," decak Natasha dengan sudut bibir terangkat sebal. Gadis itu meraih handle pintu penumpang belakang mobil lalu membukanya. Dia langsung duduk di kursi belakang samping pria tampan berwajah tenang dan dingin yang tengah membaca buku. Pria itu bernama Rafarius Argantara. Dia teman masa kecil kedua sekaligus tetangga yang rumahnya sebelah kanan rumah Asha. "Pagi Kak Rafa." "Pagi Kak Fatih," sapa Natasha sambil memakai sabuk pengaman. Rafa sedikit mengalihkan pandangan dari buku yang dibacanya melirik ke samping. "Pagi. Pagi juga Asha," balas Fatih melihat kaca tengah mobil yang menempel di depan. Al-Fatih Argantara itulah nama pria tampan tersebut yang paling tua di antara mereka bertiga. Dia juga termasuk teman masa kecil Asha yang rumahnya cukup jauh dari mereka. Meskipun begitu, jarak tak menghalangi kedekatan hubungan mereka dengan Asha. Apalagi ketiga pria itu selain ikatan hubungan persahabatan, mereka masih memiliki ikatan darah persaudaraan. Aku kok nggak disapa?" sambar Levin yang duduk di kursi depan sedikit mencondongkan tubuh ke belakang berharap disapa. Ogah," cetus Natasha.
Kok jadi pilih kasih gitu sih, Sya? Ucap Levin bernada sedih membuat gadis itu sedikit menyunggingkan senyuman geli. Ah, lebay deh, gitu aja dibilang pilih kasih. Suara ketukan dari luar pada kaca jendela mobil seketika mengalihkan perhatian Natasha. Natasha yang langsung mengerti membuka jendela mobil tersebut hingga turun sepenuhnya. Kenapa, Pak? Tanya Natasha yang sudah tahu dengan kebiasaan orang tuanya itu selalu menahan sejenak sebelum berangkat. Sabuk pengamanmu sudah terkunci. Dan pintu ini sudah dikunci juga. Pria tampan berjas kantor yang meski sedikit berumur itu memeriksa tali seatbelt yang melingkar ke tubuh sang putri untuk memastikan ketahanannya. Juga tak lupa pintu yang harus kokoh. Sudah, Pak. Asa kan sudah memeriksanya tadi. Tenang saja, Om. Mobil Bang Fatih kan selalu diperiksa keamanannya setiap hari. Jadi Om tak perlu khawatir lagi. Lagian kan Bang Fatih sendiri yang nyetir, kata Levin dengan kepala melongo ke kursi belakang. Namun ujaran Levin tampak diacuhkan oleh pria berjas tersebut membuat Levin mencabik sebal kembali menegakkan badan memperhatikan Natasha dari kaca mobil. Setelah memastikan keamanan putrinya, pria berjas yang bernama Jeremy Galuh Kusuma itu melirik tajam pada pria berseragam yang terduduk di kursi kemudi. Justru karena dia yang menyetir, membuat saya tak tenang. Meskipun saya sering menggunakan supir, tapi saya sudah punya SIM dan sudah ahli menyetir. Jeremy menghembuskan napas pelan, masih terbersit kekhawatiran di wajahnya. Ya, lumayan sedikit aman yang sudah punya SIM. Tapi tetap saja, jangan lebih dari 40 km per jam. Dan jangan nyalip kendaraan lain. Tegas dia menatap tajam dan tegas. Fatih mengangguk mengiyakan tanpa bersuara. Pah, ini sudah jam 7 loh. Asa bisa telat nih sampai sekolah. Kode Natasha agar papanya segera melepaskan dirinya. Baiklah, segera berangkat. Jeremy menyodorkan sebelah tangannya yang langsung disalami oleh Natasha sebagai tanda pamit. Kami berangkat dulu, Om, Tante. Pamit Levin saat mesin mobil mulai dinyalakan bersiap melaju. Gadis itu melambaikan tangan dengan senyuman ceria. Dah, Ma. Dah, Pa. Asa berangkat dulu. Hati-hati, sayang. Balas wanita cantik berpakaian putih medis yang membalas lambaian tangan putrinya. Cepat tutup jendelanya dan jangan dibuka saat di jalan. Peringatan Jeremy menunjuk kaca jendela. Yang dibalas anggukan kepala oleh Natasha memencet tombol panel di pintu hingga jendela pun menutup secara otomatis. Mobil berwarna putih itu perlahan mulai melaju meninggalkan sepasang suami istri yang masih berdiri di samping mobil hitam. Sayang, apa kamu tidak terlalu berlebihan pada Asya? Dia kan sudah masuk SMA, tegur Mika. Jeremy membukakan pintu penumpang depan mempersilahkan sang istri. Jika saja ada alat teleportasi mungkin aku akan tenang. Mika tersenyum seraya kepala menggeleng pelan. Mana ada alat kayak gitu di dunia nyata. Jangan membuat alasan yang mustahil deh, sayang. Pria berjas itu menutup pintu mobil lalu sedikit berjalan setengah memutari mobil dan masuk untuk duduk di kursi kemudi. Aku begitu karena takut kejadian yang menimpa dia 7 tahun lalu terjadi lagi padanya. Mendengar nada suara Jeremy yang sedikit berat seketika Mika mengusap lembut punggung tangan sang suami. Itu kan sudah sangat lama, jadi lupakanlah. Jeremy melirik menatap cukup dalam ke arah Mika. Mana mungkin aku bisa lupa akan kejadian di mana aku hampir kehilangan dia. Seumur hidup pun kejadian itu selalu teringat jelas di otakku. Mendengar hal itu seketika Mika terdiam menatap sendu dan serba salah pada mata tajam silver milik suaminya. Dia menghela napas pelan mengalihkan tatapan seraya bergumam pelan. Ternyata dia masih saja sulit untuk melupakannya. Tenanglah sayang, asalkan ada bersama mereka. Dan sudah pasti mereka akan menjaganya dengan baik. Tutur Mika menenangkan sembari mengusap pelan sisi wajah Jeremy. Jeremy memalingkan wajah menatap ke depan dan mulai menyalakan mesin mobil. Kau begitu percaya pada bocah-bocah itu? Nada suaranya jelas terselip ketidaksukaan. Tentu saja aku percaya. Mereka kan selalu bersama Asa sejak dari kandungan. Mika tersenyum menanggapinya. Tetap saja, mereka tidak bisa dipercaya karena mereka pria. Memang kenapa dengan pria?
Bukannya jika pria mereka jauh lebih tangguh untuk menjaga Asha. Hela napas panjang dari mulut Jeremy yang enggan meneruskan obrolan. Namun tetap bergumam pelan hingga tak terdengar oleh Mika. Karena mereka sedang merencanakan untuk merebut Ashaku yang imut dan lemah. Memikirkannya saja membuatku ingin melenyapkan mereka.